Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh lebat pohon semangka, berada dekat pohon salam. Sebelum praktik pembelajaran saya buka, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Delia Paramita, guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 252 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dengan materi teks cerpen kelas 9 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran yang membangun agar proses pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, Ibu mau memberikan satu pantun buat kalian. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seolah ingin bercerita. Izinkan Ibu ucapkan salam untuk anak 252 tercinta. Oke, kira-kira ada yang bisa jawab gak ya? Ya, silakan Alena. Sungguh lebat buah semangka. Cakep. Berada dekat pohon salam. Cakep. Sebelum pembelajaran Ibu buka. Cakep. Izinkan kami menjawab salam. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah ternyata pantun Ibu disambut oleh Alena. Baik anak-anak, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan Ketua Kelas Mutiara untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sekarang Ibu tanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Semuanya semangat? Semangat. Baik, alhamdulillah. Kira-kira adakah yang tidak hadir ketua kelas? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa hadir terus ke sekolah dengan perasaan senang dan semangat. Masih semangat ya? Masih. Nah, untuk mengecek semangat kalian, Ibu mau mengajak kalian untuk ice breathing dulu nih, untuk mengecek semangat dan konsentrasinya. Ice breathing pertama kita akan bermain tepuk tangan. Perintahnya adalah silahkan bertepuk tangan ketika ada perintah tepuknya. Misalnya tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 1. Nah, nggak ada perintah tepuknya, berarti tugas kalian adalah diam. Paham? Oke, semua berpartisipasi ya. Kita coba cek konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 1, 1. Oke, masih ada Feby, masih ada Eva yang belum konsentrasi. Kita mulai lagi. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, 2. Oh, masih ternyata. Konsentrasinya sudah oke. Kita akan mulai pembelajaran. Nah, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan cek materi apa saja yang masih kalian ingat di pekan lalu. Siapa yang masih ingat? Oke, silakan Ken. Silakan Ken. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Siapa lagi? Feby. Sama ada definisi teks cerpen.
Definisi teks cerpen. Baik, nah untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi minggu lalu, Ibu sudah membuat kuis dalam bentuk Mentimeter. Linknya sudah Ibu share ke grup WA kalian. Silakan dibuka HP-nya. Silakan dibuka HP-nya. Jawab setiap pertanyaan yang ada di sana. Jawab ya. Oke. Sudah dijawab? Baik, sudah semua? Kita lihat. Pertanyaan pertama, materi apa yang sudah kalian pahami? Nah, mayoritas menjawab definisi teks cerpen. Terus ada yang menjawab unsur intrinsik, ada yang menjawab ciri-ciri teks cerpen. Berarti hampir semua materi terwakilkan di sini, ya. Nah, sekarang yang menjawab definisi teks cerpen siapa? Satu orang. Alena, jawab definisi teks cerpen. Paham tentang definisinya? Paham. Unsur-unsurnya paham? Paham juga. Unsur intrinsik ada apa saja? Ada apa saja? Tema, alur, penokohan, amanah, sama hubungan. Oke, bagus. Berarti yang menjawab definisi juga sebetulnya paham tentang unsur intrinsik. Baik, terima kasih untuk jawaban kalian. Berikutnya kita akan sampaikan, kita akan lihat tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini. Silakan siapa yang mau baca tujuan pembelajarannya? Ya, Laila, silakan. Tujuan pembelajarannya itu melalui model project based learning, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen yang dibaca atau didengar dengan tepat. Baik, yang kita pahami untuk hari ini adalah apa? Menelaah struktur dan kebahasaan. Jadi fokusnya ada dua, menelaah struktur dan kebahasaan. Pekan lalu kita bahas tentang unsur intrinsik. Untuk hari ini kita akan fokus pada struktur dan kebahasaan, gitu ya. Nah, untuk berikutnya kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu video tentang salah satu film yang cukup populer pada zamannya. Jendelanya tak ambil, tapi tukar sama dagangan kayak saya. Boleh mas? Aku suka gambar kamu. Semuanya. Aku juga masih belajar kok. Dari dulu kamu ingin punya jendela, tapi Terima kasih. Baik, sudah terlihat videonya? Sudah. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai unsur intrinsik. Dari video tadi kita coba tanya jawab, analisis dari unsur intrinsik. Nah, kemarin Ibu coba ingatkan kembali, untuk mengingat unsur intrinsik kita ingat kain untuk menutup meja ya. Namanya apa?
Taplas. Nah, K-nya kita coret diganti dengan S. Nah, apa saja taplas itu? T-nya adalah tema, kemudian A-nya alur, T-nya tokoh dan penokohan yang di P-nya, kemudian L-nya latar, kemudian A-nya yang kedua mana? Setelah itu yang keenam sudut pandang. Nah, kita coba analisis yang pertama. Silakan, temanya kira-kira apa dari video yang tadi kita lihat? Temanya tentang satu orang. Angkat tangannya. Siapa? Oke, Laila. Rumah tanpa jendela. Seorang anak yang rumahnya tanpa jendela dan dia menginginkan jendela. Tentang rumah tanpa jendela dan dia menginginkan jendela. Siapa lagi? Tentang temanya. Ya, silakan Ken. Tentang persahabatan. Tentang persahabatan. Bagus, dua-duanya bagus. Ada lagi satu lagi? Analisis dari kalian? Oke, cukup ya. Tadi tentang rumah tanpa jendela itu adalah judulnya ya. Kemudian temanya betul itu adalah tentang persahabatan. Persahabatan siapa dengan siapa sih? Rara dan Aldo ya. Rara anak yang cerdas, pintar, tapi kekurangannya apa? Iya, secara finansial masih di bawah. Tapi kemudian tidak menjadi halangan ya. Berteman dengan Aldo orang kaya, tapi juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Ya ada kelainan gitu ya. Nah, dari sana kita bisa mengambil hikmah bahwa berteman itu dengan siapa? Dengan siapa saja ya. Nah, yang berikutnya alur. Alurnya kira-kira maju, mundur atau campuran? Alurnya silakan satu orang. Siapa? Iya, boleh, Kalista. Apa alurnya? Alurnya maju, betul ya. Berikutnya, tokohnya ada siapa saja tokohnya? Angkat tangannya dulu. Siapa yang bisa? Aldo. Terus siapa? Feby. Oke, selamat cek. Ada Rara sebagai tokoh utama. Kemudian ada siapa lagi? Ada ayahnya Rara. Terus neneknya Aldo. Terus neneknya Rara ya. Oke, itu tokoh-tokoh yang ada dalam film Rumah Tanpa Jendela. Nah, kita sudah bisa menganalisisnya. Nah, ternyata film Rumah Tanpa Jendela ini diambil dari sebuah teks cerpen awalnya, kemudian dikembangkan menjadi sebuah novel dan dikembangkan lagi menjadi sebuah film layar lebar. Ternyata keren ya, dari sebuah cerpen bisa menjadi sebuah film yang luar biasa keren gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas materi terbaru kita, yaitu mengenai struktur dan kebahasaan dari teks cerpen. Ini beberapa materinya, ada definisi ini sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan fokus pada struktur dan kebahasaannya ya. Nah, kita lihat ini sudah kita lewati kemarin ya. Oke, ini ciri-cirinya sudah, ini juga sudah. Nah, sekarang kita fokus ke sini nih. Pertama, struktur teks cerpen. Kita lihat apa saja struktur teks cerpen. Nah, ini dia. Ternyata struktur teks cerpen itu dimulai dari orientasi. Orientasi itu apa? Apa? Oke, isinya pengenalan. Apa yang dikenalkan? Bisa tokoh, bisa latar ya. Kemudian yang berikutnya apa? Iya, ada komplikasi. Siapa yang bisa jawab? Apa itu komplikasi? Ya, silakan Nadine. Iya, permasalahan yang muncul dalam teks cerpen itu adalah komplikasi. Nah, setelah dari komplikasi naik lagi nih, namanya resolusi. Apa itu resolusi? Iya, satu orang biar terdengar. Silakan Eva. Resolusi adalah penyelesaian masalah. good. Jadi resolusi adalah penyelesaian masalah. Jadi struktur teks cerpen kita
komunikasi, ada komplikasi, kemudian ada resolusi. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ini beberapa kebahasaan yang muncul dalam teks cerpen. Pertama ada penggunaan kata ganti. Contohnya kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama contohnya aku, saya, kami untuk jamak ya. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan penanda keterangan waktu. Misalnya ada konjungsi temporal, ketika, saat, setelah, dan lain-lain. Berikutnya ada pemilihan. Ini kata benda ya. Kata benda, kemudian yang berikutnya uraian deskriptif dan penggunaan majas atau gaya bahasa. Ya, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah langkah-langkah menulis teks cerpen. Ya, langkah yang pertama kita harus punya tema dulu. Jadi kita tentukan tema. Yang berikutnya adalah menentukan pusat pemisahan atau sudut pandang. Kita sudah tahu nih temanya tentang persahabatan. Berarti berikutnya adalah tentukan sudut pandang. Kita dalam cerita itu sebagai siapa? Sebagai orang pertama, sebagai orang ketiga, atau sebagai siapa? Gitu ya. Kalau sebagai orang pertama berarti kata gantinya apa? Kata ya bisa saya, bisa aku, pintar. Kalau kata ganti orang ketiga, sudut pandangnya orang ketiga berarti iya, iya atau iya. Berikutnya adalah menentukan perwatakannya. Nah, misalnya aku sebagai tokoh utama, itu wataknya gimana nih? Mau baik, mau jujur, mau pendendam, gitu ya, atau yang lain. Setelah kita menentukan watak, berikutnya adalah kita menentukan latar atau settingnya, latar tempatnya, latar waktunya, latar suasananya, mau pagi hari atau mau campuran, gitu ya. Latarnya mau di sekolah, di rumah, di hutan, di laut, atau di tempat yang lain. Kemudian yang berikutnya ya ada peristiwa, alur ceritanya, ya. Setelah itu jadi, tinggal dirangkai menjadi sebuah cerita pendek, ya. Ini ketika kita mau menyunting, apa saja yang harus diperhatikan? Ada keterpaduan paragraf, ada kesalahan tulis, ada ketepatan ejaan, ada pilihan kata dan keefektifan kalimat, ya. Jadi ketika kita menulis teks cerpen juga harus menggunakan kalimat yang efektif. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Diingat baik-baik materi yang tadi ya. Berikutnya Ibu akan membagi kalian kelompok menggunakan aplikasi yang disebut dengan Rakotos ya. Simak bareng-bareng dulu ke sini. Kita akan membagi kelompok menggunakan aplikasi Rakotos. Boleh di pause dulu. Baik anak-anak, kita bagi ya menggunakan generator kelompok acak atau Rakotos. Nah ini dia ya. Nih ketua tim pertama ada Laila, tim kedua ada Deva, tim ketiga ada Ani. Tim pertama ada Laila, Kenunda, Evan, Aisyah dan Heri. Tim dua ada Deva, Alena, Khalil, Feby, Marasil. Tim tiga ada Anin, Mutiara, Davin dan Kalista. Jelas ya? Silakan duduk bersama timnya masing-masing. Yuk, langsung duduk bersama timnya masing-masing. Langsung duduk bersama timnya masing-masing. Oke, sudah duduk bersama timnya masing-masing? Siapkan alat tulisnya. Oke, masing-masing kelompok sudah ada ini pelantang suaranya. Masing-masing tim satu. Oke, sudah ya. Tim satu, tim dua mana tim dua? Tim dua dan tim tiga ya. Oke, kelompok satu sudah siap? Oke, jawab dengan lantang dan kompak. Kelompok satu sudah siap? Siap. Oke, kelompok dua sudah siap? Siap. Kelompok tiga sudah siap? Siap. Sekarang semuanya perhatikan dulu Ibu ya. Untuk yang pertama, Ibu akan membagikan LKPD di
dalam LKPD ini ada satu buah teks cerpen, ya, satu buah teks cerpen yang harus kalian baca bersama tim satu kelompok. Setelah membaca teks cerpen, berikutnya kalian harus menganalisis. Pertama adalah strukturnya, yang kedua adalah unsur kebahasaan teks cerpen. Jadi struktur dan kebahasaan. Setelah itu kita coba menyusun cerita secara berantai. Paham ya? Oke. Kalau paham akan Ibu tunjukkan. Satu kelompok akan mendapatkan satu LKPD, satu bundel cerita gambar berantai, kemudian satu lembar untuk menyusun. Setelah itu dan satu LKPD dikerjakan bersama satu tim ya. Ini kelompok satu, silakan kelompok satu. Kelompok dua juga sama, ada satu rangkaian gambar yang harus disusun. Kemudian yang berikutnya ada LKPD untuk tim kedua dan ini untuk tim ketiga ya. Silakan mulai bekerja. Yang pertama kali dilakukan adalah menempel gambar ke kertas yang sudah disediakan. Silakan ditempel dulu gambarnya. Ini menggunakan lem yang sudah ada. Yuk. Silakan ditempel. Ini buat tim lain, silakan kalian. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah ditempel semuanya? Sudah belum? Cek. Sudah semuanya? Sudah. Analisisnya sudah? Sudah, baik. Kalau sudah, berikutnya silahkan tampilkan dulu, ditunjukkan dulu hasil tempel-menempelnya. Oh belum, masih proses, silakan. Oke, ini hasil kelompok satu, kemudian kelompok dua, mana kelompok dua? Ini kelompok dua. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok tiga nih, masih proses. Oke, baik. Setelah kalian selesai menganalisis dan menempelkan gambar, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah presentasi terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. Tim satu siap? Siap. Jawab bareng-bareng dong. Tim satu siap? Siap. Tim dua? Siap. Tim tiga? Siap. Oke, kita awali dari kelompok satu terlebih dahulu. Silakan. Ya. Boleh. Oke, di sini saja. Boleh berdiri. Nah, berbaris supaya terlihat semuanya. Nah, sambil dibawa gambarnya ya. Jadi pertama-tama di pagi hari aku pergi ke taman bersama ayah dan ibu untuk melihat bunga-bunga yang cantik. Lalu setelah itu ayah mengajakku untuk melihat burung dan memberinya makanan. Setelah kami selesai melihat burung dan memberinya makanan, kami lalu pergi untuk ke halaman belakang dan bermain air dan main basah-basahan. Lalu kami mandi sambil bermain air. Dan habis itu aku dan ayahku main kembang api di taman. Lalu bermain bersama adikku. Ini cerita liburan musim panas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Berikutnya silakan analisis apa nih? Analisis struktur.
dipimpin oleh Ken Nonda. Analisis strukturnya. Jadi yang pertama ada struktur orientasi, dibuktikan dari paragraf pertama. Sudah 3 bulan semenjak Alia kehilangan semangatnya, teman, keluarga, sekolah, nilai sekolah, dan semuanya hancur. Ini dibuktikan dengan adanya pengenalan tokoh serta latar. Lalu yang kedua ada publikasi. Dimulai dari paragraf kelima, yaitu dimulai masalah di mana sosok sahabatnya yaitu Rania yang sangat dicintai oleh Alia pergi untuk selamanya. Oke. Lalu terakhir ada resolusi yang dibuktikan pada paragraf ke-24, yaitu penyelesaian masalahnya. Oke, sudah semuanya? Oke, tepuk tangan untuk tim 1. Luar biasa, keren ya. Tim 1 sudah bercerita dan sudah menganalisis strukturnya. Jawabannya benar semuanya? Benar. Sekarang kita sambut tim kedua. Silakan berdiri mulai dari perkenalan dan jelaskan hasil diskusinya. Oke, silakan tim kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami ingin mempresentasikan hasil analisis pembahasan ini. Yang pertama ada kata ganti orang. Kata ganti orang pertama yaitu iya. Aku kata ganti orang pertama dan kamu kata ganti orang kedua. Untuk kata ganti orang yang jamak ada kita di paragraf 2 dan mereka di paragraf 3. Majas modifikasi di paragraf 5. Pohon-pohon yang dilihatnya seolah melambaikan tanggal perpisahan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menyimak presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian dari kelompok kedua. Kita berikan aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3 sudah siap? Siap. Oke, silakan berdiri dan kenalkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menyusun cerita. Nama saya Mutiara. Saya Nita Dewi. Saya Aisyah. Saya Siti Nurlaila. Cerita yang kami buat berjudul Hari Libur Bersama Keluarga. Hari libur telah tiba. Aku dan kakakku memutuskan untuk beraktivitas bersama keluarga. Di pagi hari, aku dan kedua orang tuaku pergi melihat bunga di halaman rumah. Setelah itu, ibu pergi ke dalam rumah untuk masak makan siang di dapur. Ayah mengajakku bermain kembang api. Aku merasa sedikit takut, namun lama-kelamaan aku menikmati cahaya kembang api bersama ayah. Sementara itu, kakakku diajak oleh teman-temannya untuk bermain gelembung air bersama di halaman perumahan. Setelah bermain kembang api, ayahku memberi ide untuk mengecek telur burung peliharaan ayah. Karena aku terlalu pendek, ayah memberiku kursi kayu kecil sebagai pijakan untuk melihat keadaan sarang. Beberapa menit setelahnya, kakakku pulang dan mengajak ayah dan aku untuk menyiram tanaman di belakang rumah. Aku mengenakan mantel dan payung supaya tidak basah. Ayah mulai menyiram tanaman, tetapi ayah dengan iseng menyiramku dengan air. Karena kakakku tidak menggunakan mantel, ia bersembunyi di balik kaki ayah. Tak terasa matahari sudah terbit. Ayah dan kakak memutuskan untuk pergi bersama-sama sambil makan siang. Aku pergi ke dapur untuk membantu ibu menyiapkan makan siang. Setelah semua kegiatan selesai, aku dan keluargaku berkumpul di ruang makan. Kami makan siang bersama dengan suasana bahagia.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah tampil luar biasa. Alhamdulillah. Silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah berturnamen, ya. Kita akan berlomba antar kelompok, ya. Lombanya Ibu akan berikan pertanyaan, terus yang bisa langsung acungkan tangan dan langsung menjawab, ya. Untuk pertanyaan pertama, siap-siap ya. Apa yang termasuk struktur teks cerpen? Apa saja yang termasuk ke dalam struktur teks cerpen? Yang pertama kali silakan kelompok 2. Kelompok 2, ya. Struktur teks cerpen ada orientasi, komplikasi, sama dasar. Baik, betul? Oke, tepuk tangan untuk tim kedua. Untuk pertanyaan kedua, apa saja unsur intrinsik teks cerpen? Oke, masih dari tim kedua, ya. Masih dari tim kedua. Unsur intrinsiknya ada tema, alur, tokoh tokohan, latar, amanah, sama sudut pandang. Luar biasa, sudah 200 dikumpulkan oleh tim kedua. Pertanyaan ketiga, apa saja contoh maja sinestesia? Sinestesia, masih ingat ya, tadi sudah dibahas ya. Maja sinestesia, pertukaran indra. Siapa yang bisa kasih contoh? Oke, silakan tim ke-1. Wajahnya sungguh manis wajahnya sungguh manis. Wajahnya sungguh manis, luar biasa, betul ya. Jadi manis itu biasanya untuk indra pengecapan, misalnya gula gitu, itu manis. Tapi wajahnya manis berarti menggunakan majas sinestesia, ya. Berikutnya pertanyaan keempat, berikan contoh majas metonimia. Majas metonimia, contohnya, oke, silakan tim ketiga. Ibu membeli Indomie di warung. Ibu membeli Indomie di warung. Nah, Indomie yang dimaksud tuh mie biasa ya. Oke, majas metonimia itu artinya penggunaan merek dagang. Pertanyaan berikutnya, berikan contoh majas personifikasi. Silakan tim kedua. Majas personifikasi ada dodol pohonnya seakan melambai-lambai ke arahku. Iya, melambai-lambai ke arahku. Melambai-lambai biasanya dilakukan oleh manusia, tapi itu terjadi pada pohon. Namanya majas personifikasi. Berikutnya, berikan contoh kata ganti orang pertama tunggal. Oke, silakan tim ke-1. Orang pertama tunggal. Contohnya ada aku. Contohnya aku, betul. 200 untuk tim pertama. Tim kedua sudah mengumpulkan poin 300 dan 100 untuk tim ketiga, ya. Poin sementara. Berikutnya, sebutkan contoh kata ganti orang ketiga tunggal. Oke, silakan tim pertama. Dia. Ya, betul ya. Dia. Kata ganti orang ketiga tunggal. 1, ya. Berikutnya, sebutkan kata ganti orang pertama jamak. Oke, silakan tim kedua. Kami dan kita. Kami dan kita, betul? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Skornya 400 untuk tim kedua, 300 untuk tim pertama, dan 100 untuk kelompok 3. Jadi pemenangnya siapa? Oke, pemenangnya adalah kelompok 3. Boleh perwakilan kelompoknya maju ke sini, ke ibu. Maju, silakan maju perwakilan kelompoknya. Tim kedua. Ya, boleh. Di pause dulu, Master. Baik, selamat untuk tim kedua sudah menjadi juara pertama untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk tim-tim yang lain. Kita tepuk tangan untuk kelompok kedua, boleh duduk di bawah hadiahnya ya. Oh ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah dilakukan pada hari ini ya. Baik, terima kasih untuk tim pertama, tim kedua dan tim ketiga. Kalian semuanya sudah luar biasa, keren-keren.
Ibu bahagia dan bangga melihat semangat kalian, melihat antusiasme kalian yang luar biasa. Baik, maunya terus bersama kalian, tapi waktu jualan yang kemudian harus memisahkan kita. Nah, ternyata kita sudah berada di penghujung acara, ya, penghujung pembelajaran anak-anak ya. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Untuk yang berikutnya, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja sih materi kita pada hari ini yang sudah kita pelajari, supaya ibu tahu nih, oh kalian sudah paham ya. Silakan. Oke, silakan Kenunda. Hari ini kita belajar tentang struktur dan kebahasaan dari Kristen Finance. Struktur dan kebahasaan, luar biasa. Nah, sekarang boleh disebutkan nih struktur dan kebahasaannya apa saja. Silakan, siapa yang mau? Silakan Mutiara. Strukturnya ada orientasi, komplikasi, sama resolusi. Ya, strukturnya ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baik, berikutnya contoh kebahasaan yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyebutkan? Contoh kebahasaan yang sudah kita pelajari hari ini ada. Silakan Mutiara kembali. Kata ganti orang, penandaan waktu, sama majas atau gaya bahasa. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Kenunda dan Mutiara. Nah, berikutnya kita akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudah menyiapkan Padlet untuk kalian isi, tapi ibu mau mendengar juga secara langsung nih ya. Silakan siapa yang mau melakukan refleksi, bagaimana perasaannya, kemudian hasil pembelajaran hari ini seperti apa? Apakah bahagia? Kemudian apakah sedih atau kecewa? Boleh kalian jelaskan ya, bahagianya kenapa, kemudian kecewanya di mana, dan kesan pesannya seperti apa? Silakan. Ya, silakan Alena. Hari ini kita belajar materi, alhamdulillah materinya mudah dipahami dan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Tapi sayang sekali waktu terasa cepat berlalu sehingga kita harus berpisah. Terima kasih Bu Delia. Baik, luar biasa. Jadi semuanya dalam posisi senang ya. Oke, alhamdulillah semua pembelajaran sudah kita lalui dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, Ibu mau menyampaikan materi lanjutan nih. Materi selanjutnya adalah kita akan mencoba merangkai kerangka teks cerpen, kemudian berikutnya menulis teks cerpen ya. Jadi itu materi lanjutan kita. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan satu motivasi untuk kita semuanya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.